sedangkan saya ini belum dapat. Saya 10 tahun sudah pengurus di Samarinda ini. Belum dapat. Baru saya usulkan juga karena Pak Tomo baru 2 orang di Kalimantan Timur yang dapat. Gubernur Awang Paro karena membangun gedung kita, dan Pak Tomo. Iya, Tomo tidak dapat. Baru ada 2 Pak di Kalimantan Timur ya. Oh iya. Iya. Aku berada di ketinggian gedung Hotel Bumi Senyur Samarinda, merupakan catatan sejarah salah satu hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur. Haji Muhammad Yosutomo dinyatakan pelopornya setelah meninggalkan pusat ibu kota, pulang ke kampung untuk membangun metropolitan di bumi pusaka etam. Merasa bangga dengan julukan orang kampung bungkus kota, yang di kemudian hari cita-cita besarnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengabulkan sesuai apa yang dikatakan Presiden kedua Republik Indonesia ketika meresmikan pabrik kayu lapis plywood di Gresik, Jawa Timur. Masa depan Haji Muhammad Yosutomo akan gilang gemilang. Benar adanya, ia termasuk pelopor pertama pula membuka lapangan golf di Karangjoang, membebaskan Pantai Lamaru untuk dipelihara keasliannya, pendiri Masjid Cingho pertama pula, sekaligus pengusaha pertama yang menerima anugerah bintang kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia, dan banyak lagi prestasi yang telah diraih Haji Muhammad Yosutomo. Dasar ini sebetulnya secara hakikat saya waktu cari nama Yosudarso dan Bung Tomo, saya ingin berbuat hidup saya, berbuat kepentingan, mengorbankan diri kepentingan umum. Ini hari tercapai, tapi masih koma, saya yakin, karena bangsa kita sedang diperlukan, yaitu kita punya mental dan NKRI. Fisik adalah Pancasila. Kita kalau jalankan Pancasila fisik, insya Allah bardatun toibatun warun tafur. Ini yang kita harus. Jadi penghargaan ini baru koma. Saya melihat, saya mengharap Jokowi bisa mengangkat NKRI. Mudah-mudahan kita di pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar pemimpin. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita Sumpah Palapa Gajah Mada minta Indonesia itu kita harus jadi adidaya dunia, imbangi imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis, sehingga bardatun tewatun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesuai dengan Undang-Undang 15 tahun 2002, semua orang yang berijazah sama Petra dia harus dikasih penghargaan. Seperti Pak Tomo ini, dia berijazah sama Petra. Karena saya 2 tahun saya usulkan beliau, baru udah keluar tahun ini. Ya. Karena waktu itu saya pas ke Jakarta, Sarjana Kemhan, Kementerian Pertahanan, saya usulkan, bagaimana Pak Tomo? Dia bilang baru bisa proses.
Saya bilang itu harus ditekan karena dia selalu membantu kepada veteran. Ya. Nah, dan kedua, sedangkan saya ini belum dapat. Saya 10 tahun jadi pengurus di Samarinda ini. Nah, belum dapat. Baru saya usulkan juga karena Pak Tomo baru 2 orang di Kalimantan Timur yang dapat, Gubernur Awamparo karena membangun gedung kita, dan Pak Tomo. Dia Tomo tidak dapat. Baru ada 2 Pak di Kalimantan Timur ya. Oh iya. Ya. Aku menulis bait-bait syair mengikuti alun lembut irama air sungai Mahakam mengalir sembari merenung meresapi memaknai kata kota tepian teduh rapi aman dan nyaman. Wow, betapa eloknya, membuat jiwaku tersejuk terbuai. Rasakan suasana semangat hidup tergairah oleh rangkaian kata-kata tidak mudah didapatkan, tentu memerlukan waktu. Melalui fase perenungan hasil dari pertimbangan dari beberapa pemikiran melahirkan kesimpulan bertepatan pada hari jadi kota indah Samarinda tercinta, masuk di usia 28 tahun 1988, dikabarkan dikumandangkan dalam kesaksian mata Tuhan 1000 anak, 1000 remaja, 1000 usia dewasa dan kaum jompo atau manula dengan semangat di dada bagai luapan api menyala menyuarakan dengan hikmat Samarinda kota tepian. Udara terasa terheningkan, langit memancarkan cahaya dari kekuatan aura Mahakam menyatu dalam kekuatan doa para leluhur dari masa silam memberikan satu kesaksian Samarinda kota tepian. Lalu berdiri pemimpin besar di atas ketinggian bebatuan, penjelmaan Raja Mulawarman, sikapnya anggun dan bersahaja, mukanya menengadah ke udara, seraya tangan kanan terkepal memberi pesan kepada anak cucu keturunan di bumi suci Samarinda kota tepian. Jika demi satu masa hidup mengalami perubahan, roda kemajuan selalu bergerak begitu cepat melesat ke depan, cara berpikir pantang ketinggalan, harus berpacu memenangkan, bukan untuk saling menjatuhkan, tetap membangun kebersamaan untuk menjaga utuh persatuan. Kebenaran harus diperjuangkan, pembenaran ditenggelamkan, keadilan perlu dikedepankan. Teduh setiap hati, pikiran dan perlakuan, rapi dalam menunaikan tugas demi pengabdian, rela ikhlas kepada sesama manusia demi kehormatan kota Samarinda untuk selama-lamanya. Aman, garda terdepan diharap mampu menjadi tempat bernaung, berlindung, menghindari perselisihan, pertikaian, permusuhan, tetap memperkuat toleransi, dedikasi, loyalitas dan rasa peduli yang tinggi. Nyaman adalah dambaan setiap insan di bumi etam. Setiap jiwa, setiap raga memiliki daya juang yang sama untuk memakmurkan ketenangan dan kedamaian. Samarinda kota tepian yang dimaksud bukan pinggiran, pelipiran, terbelakang atau serba ketinggalan zaman. Tidak demikian. Tepian terkesan satu istilah sederhana, kurang bermakna, namun memiliki filosofi sedalam samudra tanpa batas bila benar-benar direnungkan. Setiap tempat, setiap wilayah, baik di daratan, di lautan, di angkasa atau di udara, tetap ada pembatas yang disebut tepian. Bahkan masuk di ruang peradaban dari masa lalu hingga kini, tetap ada tepian, berarti batasan, memiliki pemahaman yang terkait dengan kekuasaan Tuhan sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia di dunia. Silakan bebas merdeka melakukan apa saja selama tidak melanggar batasan peraturan Tuhan, maka mereka termasuk golongan manusia pilihan Tuhan. Tapi apabila bagi manusia yang dengan sengaja menerobos tepian atau batasan segala larangan Tuhan, mereka bukan lagi para manusia yang dimuliakan Tuhan, justru dianggap bukan kaum penyelamat dari segala kerusakan di muka bumi, tapi para gerombolan pengacau gerak kehidupan yang sengaja menciptakan keonaran, menyebabkan malapetaka, musibah kemanusiaan melebihi musibah alam yang mengerikan. Samarinda kota tepian ternyata bisa menjadi
menjadi multitafsir bila pemahamannya dalam konotasi selalu bertujuan mulia dan berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebajikan. I love Samarinda, my city.
kasih.